kalau mereka bermain seperti melawan Ekuador, bukan tidak mungkin mereka akan bisa dikalahkan oleh Kanada. Angel Di Maria ini adalah pemain yang merupakan big game player. Kuncinya Argentina Scaloni ini adalah bikin Messi bahagia. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner bahwa kita akan menyambut pertandingan semifinal Copa America 2024 antara Argentina melawan Kanada. Dua tim ini sudah pernah bertemu di pertandingan pertama, pertandingan pembuka Copa America di mana Argentina menang 2-0 dan sebelumnya pada 2010 di mana Argentina menang 5-0. Jadi dua pertemuan itulah yang selama ini sudah terjadi antara Argentina melawan Kanada. Argentina jelas diunggulkan, tetapi kalau mereka bermain seperti melawan Ekuador, bukan tidak mungkin mereka akan bisa dikalahkan oleh Kanada. Nah, kita akan membahas tentang apa perubahan yang akan dilakukan oleh pelatih Lionel Scaloni terhadap skuadnya sebelum nanti akan bertemu melawan Kanada. Jadi Scaloni sudah melihat, Scaloni dan tim kepelatihannya, ada Pablo Aimar, kemudian ada Walter Samuel juga di situ. Nah, mereka sudah melihat rekaman lawan Ekuador itu sampai pagi, sampai dini hari, sampai pukul 4 dini hari, dan coba melihat ada apa yang salah dengan tim Argentina. Nah, ada beberapa perubahan ya yang akan dilakukan oleh Lionel Scaloni, dan mari kita lihat satu persatu perubahan-perubahan itu. Nah, yang paling penting adalah kembalinya Angel Di Maria. Angel Di Maria ini adalah pemain yang merupakan big game player. Nah, ada beberapa bukti contohnya ya, misalnya pada Piala Dunia 2014 di mana dia mencetak gol penting di extra time melawan Swiss ketika itu yang membawa Argentina ke perempat final. Nah, kemudian di Piala Copa America 2021 dia menciptakan gol ke gawang Brasil yang membuat Argentina menjadi juara di Maracana. Itu adalah gol dari Di Maria lewat bola chip yang kemudian menginspirasi kiper Dibu Martinez untuk melakukan penyelamatan terhadap Kolo Muani di final Piala Dunia 2022 melawan Prancis. Jadi Dibu Martinez bilang pada waktu itu, saya waktu itu sengaja tidak maju ke depan untuk menahan Kolo Muani karena saya mengingat apa yang dilakukan oleh Di Maria ke gawang Alisson Becker pada final 2021. Ketika itu Di Maria melakukan chip bola. Jadi kalau saya maju menghadang Kolo Muani, kemungkinan dia akan melakukan chip bola melewati saya. Nah, itulah pentingnya Angel Di Maria bagi Argentina, dan jangan lupa juga dia mencetak 1 gol pada partai final melawan Prancis. Jadi dia akan kembali mengisi posisi dari Nico Gonzalez dan kembali berduet dengan Lionel Messi. Di depan ada kemungkinan bahwa Julian Alvarez akan kembali masuk sebagai pemain utama menggantikan Lautaro Martinez berkaca pada apa yang terjadi pada pertandingan melawan Ekuador. Meskipun Lautaro Martinez jauh ini menjadi top skor dengan 4 gol yang sudah dibuatnya. Jadi perubahan di lini depan, komposisi 3 pemain di depan, atau kalau 4-4-2 ya, 2 di depan adalah Messi dan Julian Alvarez, kemudian Angel Di Maria akan berada di posisi sayap. Nah, siapa yang akan mengisi 3 pemain di tengah lainnya? Kalau kita melihat selama ini yang sudah hampir pasti itu adalah Alexis McAllister dan juga Rodrigo De Paul. Itu 2 orang yang sudah hampir pasti. Nah, tinggal 1 lagi itu siapa? Ini akan diperebutkan oleh Enzo Fernandez dan juga Leandro Paredes atau Giovanni Lo Celso. Tapi di sini kemungkinan besar akan diberikan pada Leandro Paredes. Nah, nomor 5, pemain dengan tipikal nomor 5 ini memang titik kelemahan dari Argentina sejauh ini. Jadi mereka kurang memiliki pemain yang memiliki tipikal seperti Simeone, tipikal seperti perusak ya, Javier Mascherano, kemudian tipikal seperti Fernando Redondo yang sejauh ini membuat mereka menjadi tim kuat ya, gelandang-gelandang yang tipikal perusak. Nah, di sini Enzo Fernandez dianggap kurang berperan sebagai destroyer. Nah, Leandro Paredes yang bisa mengisi peran dari Enzo Fernandez. Nah, itu kemungkinan 3
pemain yang akan menemani Di Maria dalam formasi 4-4-2. Nah, di belakang akan seperti apa perubahannya? Kemungkinan duet center back ini akan masih tetap ya. Meskipun problem Argentina adalah ketika menghadapi umpan silang ya. Gol dari Ekuador itu hampir sama persis dengan gol yang dibuat oleh Belanda di semifinal Piala Dunia 2022 lewat umpan silang dan kalah duel bola udara. Ya maklum karena di situ kita melihat duet center back-nya Martinez ya, Lisandro dan juga Romero ini memang kalau sisi duel bola udara masih kalah. German Petzela itu memang bisa ya sebagai alternatif kalau mau menang dalam duel bola udara, tapi dia memang selama ini lebih sebagai backup bersama dengan Nicolas Otamendi. Nah, di posisi bek kiri Nico Tagliafico kemungkinan masih akan mengisi posisi itu karena Marcos Acuña kabarnya dalam kondisi yang kurang fit. Sedangkan di kanan Nahuel Molina kemungkinan akan diisi atau digantikan oleh Gonzalo Montiel. Bedanya Nahuel Molina dan Montiel itu apa? Kalau Nahuel Molina ini memang perspektifnya dia lebih membantu ke serangan ya. Jadi dia selama ini memang fullback yang tugasnya atau lebih banyak bebannya itu dalam membantu serangan dibandingkan kemampuan bertahannya. Tapi kalau Gonzalo Montiel ini memang pemain yang lebih kuat dari sisi bertahan dibandingkan dengan Molina. Itu yang membedakan antara dua pemain sehingga Montiel kemungkinan akan dipasang. Kenapa? Karena memang kita tahu sendiri Kanada memiliki kekuatan di situ di sektor kiri. Di sana mereka punya Alphonso Davies dan mereka punya pemain sayap Schavelburg ini yang julukannya adalah Maritim Messi. Ini yang bermain di Nashville ya di MLS. Jadi ini pemain bagus ya, Schavelburg ini, Jakob Schavelburg. Jadi dia pemain wingback yang punya kekuatan di kaki kiri. Nah ini bahaya, waspada. Jadi harus ada Montiel yang bisa menahan pemain sayap kiri Kanada yang sangat ganas ini. Kanada ini juga nggak bisa diremehkan ya, dia kekuatan yang seperti saya bilang bahwa preview partai pertama saya bilang bahwa Kanada ini partai pertama selalu susah ya. Kanada adalah tim yang alot dan terbukti memang ketika itu memang skor 2-0 tapi menang dengan susah payah. Ya kita lihat Kanada di awal-awal pertandingan bahkan mendapatkan banyak peluang. Kiper mereka hebat, Maxime Crepeau, ini kredit buat kiper Kanada sehingga bisa menembus semifinal sejauh ini. Ada Jonathan David di situ meskipun Kanada baru bikin 2 gol ya sejauh ini ya, sangat minim. Mereka banyak membuang peluang tapi mereka masih punya Jonathan David dan itu tadi Schavelburg. Di tengah mereka punya Eustachio, ini pemain asal Porto, ini dirijen lapangan tengah mereka yang ya pemain yang saya bilang memang rohnya atau nyawanya dari Kanada. Nah, Leandro Paredes punya tugas untuk mengawal Eustachio ini. Selain juga bahwa mereka punya pemain seperti kalau kita lihat adalah Ismail Kone. Ini adalah pemain yang membela klub Marseille ya, duet dari Eustachio di lini tengah. Dan di belakang itu duetnya Derek Cornelius dan Moise Bombito ini juga susah sekali untuk ditembus. Nah, itu adalah kekuatan Kanada ya, yang ini ya, yang harus diwaspadai. Pertama Jakob Schavelburg ini harus diwaspadai. Yang berikutnya adalah Davies ya dari sektor sayap kiri. Nah, kemudian yang menarik juga lainnya adalah kunci Argentina itu apa? Kunci Argentina kalau dikatakan oleh Jose Pekerman adalah mentor dari Lionel Scaloni, pelatih Argentina yang mengasuh Scaloni dan Messi bersama-sama dalam satu tim nasional pada tahun 2006, Piala Dunia 2006 di Jerman. Waktu itu Jose Pekerman bilang kuncinya Argentina, Scaloni ini adalah bikin Messi bahagia. Nah, kehebatan Scaloni ada di situ, membuat Messi merasa nyaman. Jadi kalau Messi ini sudah bisa dibuat nyaman, apalagi di situ ada Di Maria, ada De Paul, nah itu Argentina kemungkinan akan bisa optimize untuk bisa capai kemenangan. Nah itu adalah
preview Argentina lawan Kanada. Anda tentu juga punya perhitungan sendiri, tapi Argentina harus berbenah dari kelemahannya, terutama gelandang destroyernya, kelemahan menghadapi umpan-umpan silangnya, kelemahan bagaimana Messi ini supaya dia bisa nyaman, dan di lini serang ada Di Maria, ini juga harus bisa dioptimalisasi untuk bisa mengalahkan Kanada. Jadi saya pikir peluang Argentina akan sangat terbuka, tapi Kanada juga belajar banyak dari Uruguay, belajar banyak dari Ekuador. Dia kemungkinan besar akan bisa main keras, main fisik. Nah, ini yang juga harus diantisipasi. Permainan akan ketat, dia akan ketat. Kalaupun Argentina bisa menang, dia akan menang tipis menurut saya. Silakan jika Anda punya pandangan lain, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.